Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih. Saat teduh kita pada pagi hari ini terambil dari Kidung Agung pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Tetapi saya akan membacakan bagi setiap kita ayat yang ke-7 saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Saya ulangi sekali lagi. Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Saudara, Kidung Agung 4 ayat 1-15 ini menggambarkan pujian puitis mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Bagian ini adalah puisi cinta, bukan alegori mistik. Di dalamnya Allah mengajarkan prinsip relasi yang sehat, penghargaan, kekaguman, dan juga bagaimana komunikasi yang membangun antar pasangan. Saudara sekalian, mempelai laki-laki memuji setiap bagian dari mempelai perempuan dengan hormat. Ia tidak bersikap kasar, tidak merendahkan, dan tidak menilai secara dangkal. Kata-katanya bukan untuk memanipulasi, melainkan untuk menjelaskan betapa berharganya pasangan yang ada. Dan ayat 7 yang tadi kita sama-sama baca, itu mencapai daripada puncaknya. Dikatakan tak ada cacat celah padamu. Ini bukan berarti sang perempuan sempurna, tapi di mata kasih ia dipandang utuh, indah, dan juga berharga. Saudara sekalian, dari Kidung Agung ini kita bisa renungkan beberapa hal. Yang pertama, ini bicara tentang relasi antar manusia. Tuhan menunjukkan bahwa cinta yang benar diekspresikan itu lewat kata-kata yang membangun. Coba Bapak Ibu cek, seberapa sering dalam relasi baik suami atau istri, orang tua atau anak, ataupun sesama jemaat, kita lebih mudah mengkritik, lebih mudah kita menjatuhkan, atau kita lebih mudah mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan. Lebih cepat melihat kekurangan, atau kita lebih mudah menghargai keindahan yang ada. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, relasi yang sehat dibangun dengan penghargaan, terutama lewat kata-kata yang tulus. Saudara sekalian, sudahkah kata-kata kita menguatkan orang di sekitar kita? Atau justru kata-kata kita itu melemahkan orang lain? Yang kedua, kita bisa melihat juga Bapak Ibu, bagaimana gambaran yang lebih dalam tentang Tuhan melihat umatnya. Di dalam Kristus Yesus, kita orang yang penuh dosa dipandang sebagai mempelai yang dikasihi, bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih-Nya yang menutupi dan membaharui setiap kita. Tuhan tidak mengasihi kita dengan sikap merendahkan, meremehkan, tetapi dengan kasih yang mengangkat martabat diri kita. Saudara sekalian, mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa penuh kekurangan, merasa tidak cukup baik, atau sering mengingat kegagalan-kegagalan di masa lalu. Namun firman Tuhan mengingatkan, di dalam kasih Kristus kita tidak dipandang dengan hina, tapi kasih-Nya itu memulihkan, dan kasih-Nya memberikan kita identitas yang baru, yang jelas. Coba sama-sama kita renungkan dua hal ini melalui saat teduh pada pagi hari ini dari Kidung Agung. Yang pertama, sudahkah tutur kata kita membangun atau justru menjatuhkan? Baik itu relasi antar orang tua dan anak, pasangan, ataupun juga relasi antar saudara seiman. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita memandang diri kita? Tuhan melihat diri kita berharga. Kita berharga bukan karena apa kata orang tentang kita, namun apa kata Kristus yang telah mengasihi kita sedemikian rupa, maka kita berharga. Saudara sekalian, kiranya saat teduh pada hari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus senantiasa melihat dua hal yang sangat penting. Menggunakan kata-kata kita untuk membangun, menghargai orang lain, bukan menjatuhkan. Dan yang kedua, bahwa identitas kita itu berharga karena Kristus, bukan karena yang lainnya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena pada hari ini kami diingatkan kembali akan sebuah firman-Mu dalam Kidung Agung. Bagaimana kata-kata pujian itu seharusnya kami berikan kepada orang sesama kami, orang tua kami, atau mungkin saudara seiman kami, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Demikian juga kami diingatkan ya Tuhan, bagaimana Engkau, relasi antara Engkau dan juga umat-Mu, sehingga kami boleh menjadi umat-Mu, itu semata-mata karena kasih Tuhan, bukan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.